Mari ibu-ibu semua kita mulai kajiannya. Halaman 60 Irsadul Ibad. Pak Ustadz, saya persilahkan. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran lebih bagus Bu? Bagus, Artinya jelas? Jelas. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ibu-ibu yang dimulakan Allah, Majelis Ta'lim Ummahat Asmaul Husna, yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah iman Islamnya, dijaga oleh Allah ketaatannya, istiqamahnya di dalam melaksanakan segala perintah-perintah Allah, dan dijaga oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjauhkan diri kita semua dari hal-hal yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini 11 Oktober bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal. Betul Bu? Tanggal 4 Rabiul Awal. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, bisa ngaji walaupun masih pakai Zoom. Mudah-mudahan pertemuan nanti sudah tatap muka ya, offline. Sekarang masih online, offline. Mudah-mudahan segera, karena masjid-masjid yang lain sudah tatap muka semua, baik bapak-bapaknya, ibu-ibunya, malah tambah seru sekarang, tambah semangat. Karena apa? Setelah 2 tahun hampir ngaji agak susah dalam pelaksanaannya, sekarang sudah terbuka kembali, maka semangatnya lebih luar biasa. Mudah-mudahan ini juga ada pada jamaah-jamaah Ummahat Asmaul Husna dan semua jamaah yang ada di masjid kita cintai ini, Asmaul Husna, biar masjidnya tambah makmur, biar masjidnya tambah hidup, biar masjidnya tambah bermanfaat. Karena apa? Masjid sudah sebesar itu, kalau kita nggak ramaikan dengan taklim, pencerdas terhadap jamaahnya, nanti sayang. Karena fungsi masjid bukan hanya untuk sekedar sholat. Justru fungsi masjid adalah sentral segala aktivitas keagamaan. Bahkan sentral segala aktivitas umat. Meliputi semua urusan. Dulu zaman Nabi, masjid itu strategi perang dibahas di masjid. Masalah ekonomi kemasyarakatan dibahas di masjid. Apalagi ngaji. Apalagi ibadah. Tentu sentralnya di dalam masjid. Maka sayang kalau masjid kita itu tidak dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Maka saya mengajak kepada jamaah Ummahat Asmaul Husna lebih semangat lagi, ngedor bagian imarah dan Pak Ketua masjidnya, biar masjidnya terbuka lah. Insya Allah income-nya juga akan lebih banyak kalau masjid banyak kegiatan. Tapi kalau masjid ini ada kegiatan, ya orang mau datang juga males. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Irsyadul Ibad. Dalam kitab Irsyadul Ibad di bab Fadlus Sholatul Maktubah, keutamaan atau fadilah sholat wajib, sholat 5 waktu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita mengetahui keutamaan sholat 5 waktu biar kita tambah semangat, biar kita tambah bisa menikmati kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Ternyata inilah keutamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa. Qala ta'ala inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya
sholat atas orang-orang mukmin merupakan kewajiban yang berwaktu. Artinya ditentukan waktunya, oleh karena itu jangan sampai ketinggalan. Ay mafrudon. Artinya ditentukan waktunya. Mauqutan waktunya. Ay muqaddaran waktuha fala tuakhir anhu. Sudah ditentukan, sudah diatur pelaksanaan sholatnya dan tidak boleh diakhirkan. Kemudian yang berikutnya waqala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu, amwal itu harta, aulad itu anak-anakmu. An dzikrillah, jangan sampai melalaikan dari mengingat Allah. Maksudnya an dzikrillah, mengingat Allah itu ayyus sholawatil khams. Jangan sampai kesibukan bisnismu, jangan sampai kesibukan aktivitas-aktivitasmu, anak-anakmu, dan lain sebagainya, bikin sholatmu tidak tertunaikan. Apalagi ditinggalkan, diakhirkan saja tidak boleh. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan siapa yang berani melakukan seperti itu, sholatnya dilalaikan tersebab harta dan anak-anaknya, maka orang tersebut kategori khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita rugi. Jangan sampai kita rugi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan dalam sebuah hadis tentang maksud dari mengingat Allah dalam ayat tersebut, menjalankan sholat 5 waktu, dikuatkan dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nama Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya di belakangnya radhiyallahu anhuma. Dua-duanya mudah-mudahan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma iftaradallahu ala ummati as-salawatul khamsu." Dijelaskan di sini permulaan atau perkara yang diwajibkan oleh Allah kepada umatku adalah sholat 5 waktu. Perkara yang pertama diwajibkan oleh Allah adalah sholat 5 waktu. Wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-shalawatul khams. Dan permulaan pahala atau perbuatan, amal perbuatan mereka yang diangkat ke langit, dilaporkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala adalah pahala sholat 5 waktu. Wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-shalawatul khamsu. Dan permulaan perbuatan mereka yang akan ditanyai, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah sholat 5 waktu. Nah, faman kana dhayya'a syai'an minha yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, barang siapa yang mengabaikan sesuatu daripada sholat 5 waktu itu, maka Allah akan berfirman kepada malaikat, unzuru hal li'abdi nafilatun min sholatin tutimmuna biha ma naqasu minal fariḍah. Wahai malaikat-malaikatku, ini hambaku itu sama sholatnya itu gampangin, sering dilalaikan, sering ditinggalkan. Tolong lihat, apakah kamu menjumpai pahala hambaku selain sholat wajib? Coba lihat sholat sunnahnya. Yang kalau ditemukan keutamaan sholat sunnah yang ternyata rajin dilakukan oleh hambanya itu, maka akan digunakan untuk menyempurnakan sholat wajib yang kekurangan atau yang sering belentang-belentong, sering ditinggalkan. Dicari tuh sama malaikat, pahala sholat sunnah.
sholat wajibnya lalai atau diabaikan, sering ditinggalkan. Malaikat diperintah sama Allah cari pahala sholat sunnahnya. Mungkin dia rajin tahajudnya, mungkin dia rajin qobliyah ba'diyahnya, mungkin dia rajin duhanya, mungkin dia rajin sholat hajatnya, mungkin dia rajin sholat tasbihnya. Cari-cari. Nah, ketika dicari ternyata pahala sholat sunnahnya pun nggak ada, wajibnya aja ditinggal, apalagi sholat sunnahnya misalnya kan. Selesai di situ enggak. Wanzuru fi siyami abdi syahr Ramadan. Wahai malaikatku, cari dari hamba-hambaku itu pahala dari puasa Ramadan. Lihat pahala puasa Ramadannya. Mudah-mudahan bisa melengkapi, menyempurnakan kewajiban sholatnya. Fa in kana dayya syai'an minhu. Ternyata kewajiban sholat, kewajiban puasa Ramadan pun diabaikan, dilalaikan. Fanzuru hal tajiduna li'abdi nafilatan min syamin tutimmu nabiyya ma naqsu min nasyam. Maka lihatlah puasa sunnah yang pernah dilakukan oleh hambaku, sehingga kamu bisa melengkapi puasa yang diabaikan dengan puasa sunnah tersebut. Begitu bijak dan welasnya Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hambanya ketika kelak akan dihisab, karena perkara yang paling diwajibkan atas umat ini, atas diri kita semua ini adalah sholat. Pertama, pahala yang akan diangkat di hadapan Allah pun sholat. Pertama, perkara yang akan diminta pertanggungjawabannya itu sholat. Ternyata sholatnya rusak. Kata Allah, itu sholat wajibnya rusak. Coba dicari pahala sholat sunnahnya. Mungkin rajin dia. Juga rusak. Ya udah, cari di pahala ibadah puasa Ramadan. Abai juga, rusak juga. Coba cari pahala puasa sunnah. Nah, nggak nemu juga. Maka yang kemudian sampai di situ enggak. Allah masih sayang. Wanzuru fi zakati abdin. Wanzuru fi zakati abdi. Fa in kana dhayya syai'an minha fanzuru hal tajidu li abdi nafilatan min shadaqah tutimmuna biha ma naqasa min zakah. Ketika puasa Ramadan rusak, dicari pahala puasa sunnahnya pun enggak ada. Allah pun masih memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, lihatlah zakatnya hambaku. Mungkin zakatnya jor-joran, hartanya selalu dikeluarkan zakatnya. Wah, pas dilihat zakatnya juga nggak dikeluarin. Maka Allah memerintahkan, coba lihatlah apakah kamu menemukan, wahai malaikat, sedekah sunnah yang dilakukan oleh hambaku, sehingga bisa menyempurnakan, mengisi apa yang kurang dari kewajiban zakatnya itu. Nah, dicari oleh malaikat, dicari pahala-pahala tersebut. Apa yang terjadi? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dzalika ala faraidillahi wa dzalika birahmatillah. Semua itu diperintahkan oleh Allah, dilakukan lantaran belas cintanya kasih Allah Subhanahu wa taala dan keadilannya Allah. Allah itu maha adil, enggak serampangan, enggak gampangan. Enggak ada nilai sholatnya, cari sholat sunnahnya. Enggak ada nilai ibadah fardu puasanya, cari nilai ibadah puasa sunnahnya. Enggak ada juga, cari pahala ibadah zakatnya. Enggak nemu, cari pahala sedekahnya. Enggak nemu. Itu semua dilakukan karena cinta dan belas kasih Allah Subhanahu wa taala dan sifat adilnya. Kemudian fa in wajada fadlan wudi'a fi mizanihi. Bila memang terdapat kelebihan, maka diletakkan pada timbangannya. Alhamdulillah, kok ada, ternyata pas dicari-cari pahalanya memang ada. Walaupun kecil-kecil, sedikit-sedikit, pahala sholatnya sedikit, pahala sholat wajibnya sedikit, pahala sholat sunnahnya sedikit, pahala puasa wajibnya sedikit, pahala sholat puasa sunnahnya sedikit, zakatnya sedikit, sedekahnya ya sedikit. Nah,
Allah perintahkan, letakkan pahala-pahala tersebut pada timbangannya. Dan dikatakan kepadanya, wakilalahu, udkhulil jannata masruran. Kalau masih banyak ditemukan nilai-nilai pahala dari ibadah-ibadah tersebut, Allah dengan bijaknya kemudian perintah kepada malaikat-malaikatnya, udkhul, masukkan hambaku itu al-jannata, di dalam surga, masruran. Tahu Bu artinya masruran? Dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan. Nah, wa illam yujad lahu syai'un min dzalik. Tapi ketika dicari pahala-pahala, pahala sholat wajib nggak nemu, pahala sholat sunnah nggak nemu, pahala puasa Ramadan nggak nemu, pahala puasa sunnah nggak nemu, pahala zakat nggak nemu, pahala sedekah nggak ada juga. Baru tuh umirat bihiz zabaniyah ta'khuduhu biyadihi wa rijlaihi summa yaqdifu bihi finnar. Hati-hati Ibu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa yang dicari itu tidak ditemukan, sedikit pun kelebihannya tidak ada yang bisa menyelamatkan hamba tersebut, maka kemudian malaikat zabaniyah diperintahkan oleh Allah untuk merampas kaki dan tangannya orang tersebut, summa yakfidu bihi finnar, kemudian diringkus dan dilemparkan ke dalam neraka. Subhanallah. Jadi jangan main-main. Kita harus punya tabungan banyak. Kalau sholat wajib toh, ya alhamdulillah. Yang penting sholat wajibnya benar-benar sempurna. Wudunya yang sempurna, sholatnya yang sempurna. Walaupun mungkin wajibnya toh. Tapi khawatir kalau wajibnya nggak sempurna, ya ayo sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Biar sholat sunnah ini pahalanya bisa menyempurnakan sholat wajib yang kurang sempurna tadi. Nah, jangan lupa sempetin sholat tahajud. Jangan lupa tadi sempetin sholat duha. Setiap hari kalau mampu sholat tasbih. Nggak mampu seminggu sekali. Nggak sempat sebulan sekali. Nggak tahu setahun sekali. Baru pernah dengar minimal seumur hidup sholat tasbih sekali. Biar jadi penyempurna pahala ibadah sholat kita. Itu bab sholatnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan serajin-rajinnya ibu-ibu mah pasti ada bolongnya, wong kedatangan haid. Iya kan? Coba kalau puasa masih mending. Masih mending apa? Kalau ibu-ibu haid bisa ditebus, bisa dibayar, bisa diqodho di bulan lain. Tapi kalau Ramadan, kalau sholat 5 waktu, nggak wajib diqodho, Bu. Subhanallah. Nah, kembali ke puasa Ramadan. Serajin-rajinnya wanita puasa Ramadan, pasti ada bolongnya. Karena kedatangan tamu bulanan yang namanya haid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika haid, nggak boleh puasa. Memang nggak boleh. Hukumnya memang nggak boleh puasa. Harus diqodho di bulan lain. Nah, sambil mengqodho yang wajib, sertakan juga ibadah puasa-puasa sunnah. Allah memberikan kesempatan kepada kita, udah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ada puasa Senin, ada puasa Kemis. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu sebagian hari ini juga puasa. Nah, ada sunnah puasa hari Senin. Kemudian ada puasa Yaumul Bid, puasa pertengahan bulan, tanggal 13, 14, 15 di setiap hitungan bulan Hijriyah. Kemudian Allah pertemukan kita di setiap tahun ada hari Tarwiyah Arafah. Kemudian ketemu pula bulan Muharram ada puasa Tasu'a Asyura. Nah, kesempatan-kesempatan ini, puasa-puasa sunnah ini, kalau bisa benar-benar kita jaga,
kemudian kita laksanakan, kita kerjakan. Untuk apa? Untuk melengkapi, menyempurnakan ibadah puasa Ramadan yang mungkin jauh dari sempurna. Nah, ini penting bagi kita semua. Begitu pula zakat. Saya banyak menemukan ibu-ibu, saya ingatkan sekali lagi ini, banyak orang mengeluarkan sebagian rezekinya. Kalau dihitung, yang dikeluarkan itu lebih besar nilainya daripada kewajiban zakatnya. Cuman dia nggak paham bahwa innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu harus didasari dengan niat. Ngeluarin materi atau harta rezeki yang kita dapat lebih dari nilai zakat, tapi nggak diniatin zakat, nggak jadi zakat, Ibu. Karena apa? Yang membedakan mengeluarkan materi itu zakat dan bukan zakat atau sedekah biasa itu adalah niat. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala harus dipisahkan mana zakat, karena zakat itu ada ketentuannya, ada kadarnya, ada nisabnya, ada haulnya. Kalau sedekah itu bebas, mau berapa saja, kapan saja, nilainya lebih besar dari wajib zakat, ya boleh. Tapi jangan sampai tercampur atau nggak jelas. Sampai kemudian dia berkata, padahal saya udah ngeluarin loh rezekiku, tapi kok masih diuji sama Allah begini. Hati-hati. Jangan-jangan yang dikeluarkan sudah, tapi nggak dibedakan. Mana itu zakat, mana itu sedekah. Nah, saya ingatkan kembali ke ibu, setiap bulan lebih baik dikeluarkan. Itu namanya ta'ziluz zakat. Mengeluarkan zakat di awal waktu. Itu penting. Kadang biasanya begini, kalau orang nunggu 1 haul, 1 tahun, setelah direkap, wajib zakatnya sekian. Jadi berasa berat, Bu. Jadi berasa sayang. Karena apa? Nilainya kelihatan. 2,5% misalnya. Dari 10 juta udah kelihatan. Berapa, Bu? Halo? 2,5% dari 10 juta berapa, Bu? Halo? 250.000. 250.000. Kalau 100 juta? 2,5 juta. Nah, kalau sudah gede, biasanya keluar tuh sifat aslinya manusia. Apa tuh? Eman, sayang, kan begitu. Yeah. Tapi kalau dicicil, nggak berasa. Makanya ada anjuran, kalau mengeluarkan zakat mal, alangkah lebih baik ditunaikan setiap bulan. Agar nggak keluar sifat aslinya manusia pada umumnya sama duit sayang. Nah, termasuk zakat mal kan ukurannya emas. Kalau harga emas sekarang 1 haul, misalnya ibu-ibu punya emas, dinilaikan atau harta lah tersimpan dalam bentuk tabungan, itu 1 haulnya kan senilai dengan 85 gram emas. 85 gram emas ini disimpan selama 1 tahun full. Nggak diutak-utik. Itu wajib dikeluarkan zakatnya, Bu. 1 gram sekarang berapa, Bu? Harga emas. 700 kali ya, Pak? 800. 650. 1.600. Bu Titing dihitungin nah. 650. 650. 1 gram. Iya, Pak Ustadz. Nah, kali 85 gram itu. Berapa ratus juta? Itu kalau harus dikeluarkan zakatnya, itu udah mulai eman. Apalagi ibu-ibu punya emas 0,5 kilo. Wah, ketahuan itu harus berapa itu. Makanya alangkah lebih baik dikeluarkan di proses di setiap bulan. Jangan nunggu rekap 1 haul, 1 tahun. Itu akan menjadi beban yang berat di kemudian hari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit tentang zakat. Kita lagi membahas tentang keutamaan fadilah salat 5 waktu. Selanjutnya di halaman 62, Ibu. An Jabir radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masalus shalawatil khamsi kamassali nahrin jarin azbin ala babi ahadikum yaghdashiru fihi kulla yawmin 5 marratin
Fama yabqa dzalika minad danas. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jujur saya itu kalau baca hadis ini senang. Kenapa? Digambarkan oleh Nabi perumpamaan sholat 5 kali dalam sehari semalam, 5 waktu, seperti sungai yang mengalir. Airnya tawar, persis posisi sungai di depan pintu rumah kita. Di depan pintu rumah salah satu di antara kalian. Yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsa marratin. Dan kita semua mandi di dalamnya 5 kali dalam sehari. Fama yabqa dzalika minad danas. Apakah yang demikian itu masih ada kotoran yang melekat pada tubuh kita? Tuh, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan sholat 5 waktu kayak sungai yang mengalir di depan rumah kita. Dan kita mandi sehari 5 kali di sungai tersebut. Kira-kira kita kinclong atau kinclong, Bu? Bersih atau bersih? Bersih. Bersih. Wong nyatanya setiap hari ibu-ibu mandi sekali aja bersih. Apalagi mandinya 5 kali. Ini sholat 5 waktu diperumpamakan kita mandi sehari 5 kali. Insya Allah bersih. Bersih dari kotoran. Yang dimaksud di kotoran di sini adalah dosa-dosa kecil. Insya Allah. Maka sholat 5 waktu itu jangan sampai diabaikan. Apalagi sampai ditinggalkan. Selanjutnya dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja zaman asy-syita wal waraq yatahafattu fa akhadha bi ghusnaini min syajarah. Qala faj'ala dzalika yatahawafu fa qala ya Aba Dzar qultu labbaika ya Rasulullah. Qala innal 'abdal muslima la yusalli sholata yurid biha wajha Allah fatahafat anhu dunubuhu kama tahafata hadar waraqu an hadhihi syajarah. Diceritakan dari sahabat Abu Dzar, sesungguhnya Nabi keluar pada musim dingin, di mana daun pohon banyak yang rontok berguguran. Lalu beliau mengambil 2 dahan dari salah satu pohon. Perawi, maksudnya yang merawikan hadis ini berkata, dahan yang diambil oleh Nabi itu pun rontok daunnya, karena memang lagi musim dingin. Lalu Nabi bersabda, wahai Abu Dzar, ya Abu Dzar. Abu Dzar kemudian menimpali, labbaik ya Rasulullah. Nah, kayak misalnya saya memanggil Bu Ida, ya Ibu Ida. Ibu Ida menjawab, labbaik ya Aziz, gitu kan. Ya Ustaz, itu yang jawabnya. Itu kalau dipanggil sama orang, misalnya, ya Ibu Ida, labbaik ya Ustaz, misalnya begitu. Qala Rasulullah bersabda, innal abdal muslim, sesungguhnya seorang hamba muslim yang menjalankan sholat dengan ikhlas, berharap semata mencari ridhonya Allah, maka dosa-dosanya rontok sebagaimana daun ini terlepas dari pohon ini. Nah, subhanallah, ibu-ibu, kalau kita sholat, wudunya yang sempurna, kemudian sholat dengan berusaha menghadirkan hati, menghadirkan qalbu, maka insya Allah tanpa harus minta ampun terhadap dosa-dosa yang sudah kita lakukan, otomatis Allah akan mengugurkan dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan semakin semangat dengan membaca hadis ini. Selanjutnya dari Ibnu Umar, innal abda idza qama yusolli ata bi dunubihi kulliha fa wada'at ala ra'si wa atiqaihi fa kullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu dunubuh. Dari Ibnu Umar, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hamba bila berdiri menjalankan sholat, maka dosa-dosanya didatangkan dan diletakkan di atas kepalanya dan 2 pundaknya. Setiap ruku dan sujud, maka dosa-dosanya rontok daripadanya. Nah, sekarang bisa ngebayangin, Bu. Ketika kita sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, itu dosa-dosa seharian yang pernah kita lakukan, dengar sesuatu yang jelek, kemudian kita nikmatin, melihat sesuatu yang buruk, kemudian kita terbawa menikmatinya. Kemudian kita juga tidak menjaga mulut untuk
mengucapkan sesuatu yang tidak baik gitu kan. Banyak hal yang sudah dari panca indera ini, dari tubuh ini berbuat dosa, kesalahan. Nah, kebayang ketika lagi sholat Allahu Akbar, dijelaskan di sini, dosa-dosa yang kita lakukan sepanjang itu diletakkan di atas kepalanya atau di atas dua pundaknya kita. Ada di sini ini dosa-dosanya. Kemudian ketika kita ruku, Allahu Akbar. Sambil Allahu liman hamidah. Kemudian kita sujud, Allahu Akbar. Itu dosa-dosanya itu melinding semua, Pak. Bu. Pada berjatuhan, berguguran. Oh, subhanallah. Betapa indahnya. Maka di sini kita udah mulai insaf dan sadar. Betapa sholat itu kebutuhan kita. Karena yang butuh sholat kita, agar diri kita semakin bersih, semakin terjaga dari perbuatan dosa. Dosa yang udah kadung dikerjakan pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting. Jadi sudah bisa membayangkan betapa sholat itu harus dinikmati. Sholat itu harus dirasakan indahnya, dirasakan nikmatnya. Maka nanti kita levelnya melaksanakan sholat itu dalam kebersyukuran. Bukan lagi karena wajib, bukan lagi terpaksa karena ini harus ditunaikan. Tapi sampai pada kesadaran, ini kebutuhanku. Ini adalah nilai syukurku sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting. Kemudian dari sahabat Utsman radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min imri'in muslimin yahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat lahu kaffarah lima qablaha min dzunubin minadz-dzunubi ma lam ta'ti kabiratan wa dzalika dzahru kulluh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah seorang muslim yang kedatangan waktu sholat wajib lalu berwudu dengan baik, menjalankan sholat dengan khusyuk, begitu juga ruku dengan baik, kecuali sholat itu akan menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa yang dijalankan sebelumnya. Nah, malam ta'ti kabiratan, selama orang tersebut tidak melakukan dosa besar. Wadzalika dzahru kulluh, sedemikian itu untuk seluruh masa. Sepanjang hayat, kalau kita melakukan sholat, wudhunya sempurna, kemudian di awal waktu, menjalankan sholat dengan khusyuk, ketika kita rukunya sempurna, sujudnya sempurna, setiap gerakan itu dengan tumakninah yang sempurna, maka sholatnya itu akan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Dan ini berlaku sepanjang hayat, sepanjang kita menunaikan ibadah sholat. Dosanya dihapus lagi. Subhanallah. Maka kelak kita keluar dari dunia dalam keadaan bersih dari dosa. Yang paling satu yang harus dijaga, jangan melakukan dosa besar. Nah, sebab kalau dosa besar itu ada had lain, Bu, yang menjadi ketentuan syarat taubatnya. Contoh, taubatnya orang mabuk, itu dipukul, dijilid, dicambuk. Berapa? Wakila Siti Namarroh. Ada yang mengatakan 60 kali cambukan. Ada yang mengatakan hadnya orang mabuk itu dihukum dengan mi'ata marroh dorban. 100 kali pukulan. Nah, makanya dosa besar itu hukumannya beda. Tidak cukup dengan hanya sholat. Atau dosa-dosa besar yang lain. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu qala ma min hafidhaini yarfa'ani ila Allah ta'ala bi salati rajulin ma'a salatin illa qala Allah ta'ala ushhidu kama anni qad ghafartu li 'abdi ma bainahuma. Dua malaikat yang mencatat amal perbuatan seseorang menghadap Allah dengan membawa salat seorang lelaki bersama salat berikutnya kepada Allah. Maka Allah kemudian berfirman, ushhidu kama anni qad ghafartu li 'abdi ma bainahuma. Aku telah menyaksikanmu, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku yang dilakukan antara dua waktu salat itu. Ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh
ini adalah keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang benar-benar mau menjaga kewajiban kita menunaikan sholat 5 waktu. Oleh karena itu, nikmati betul. Apalagi di hadis yang terakhir ini, sebagian ahli hadis menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengumpulkan 2 waktu sholat adalah seorang hamba sholat, kemudian selesai sholat, tidak meninggalkan masjid, sampai kemudian datang waktu sholat lagi, maka Allah berjanji dengan kalimat yang sangat indah. Ushhidu kama anni qad ghafartu li 'abdi ma bainahuma. Aku telah menyaksikanmu, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku yang dilakukan antara 2 waktu sholat itu. Jadi antara 2 waktu sholat, dia tidak meninggalkan tempat, kemudian bermunajat, berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah SAW, atau mungkin menikmati majelis ilmu yang ada diselenggarakan di masjid itu, sampai kemudian nyambung waktu sholat yang lain. Maka Allah bersaksi mengatakan kepada malaikatnya, wahai malaikat, saksikanlah, aku telah mengampuni dosa orang tersebut. Oh subhanallah. Maka nikmati betul, Bu. Waktu maghrib misalnya kita datang ke masjid, dari waktu maghrib, setelah salam maghrib, dzikir maghrib, nggak turun dari masjid. Kita i'tikaf sejenak, membaca Al-Quran, membaca sholawat, apalagi sekarang momentumnya adalah bulan Rabiul Awal, banyak-banyak baca sholawat kepada Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu namanya sholawat Jibril, Bu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu namanya sholawat Jibril. Kenapa dinamakan sholawat Jibril? Karena sholawat ini yang pertama kali membaca adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kapan? Ketika beliau melihat nama junjungan kita Nabi Muhammad SAW terpahat agung di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, berdampingan dengan nama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ketika malaikat Jibril melihat nama Muhammad Rasulullah, beliau kemudian bersolawat sallallahu ala Muhammad. Nah, maka kemudian barang siapa yang mendawamkan baca sholawat ini, ya, insya Allah banyak sekali keberkahan yang bisa dia raih. Enggak percaya, amalin dulu. Semakin banyak, semakin baik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sebanyak-banyaknya, insya Allah. Atau sholawat yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh. Apa saja. Nah, pernah saya menyampaikan beberapa tentang sholawat kepada ibu-ibu ketika ngaji tatap muka dulu ya. Beragam macam sholawat. Mana saja silahkan. Yang merasa nyaman, yang merasa asik, yang merasa cocok, monggo didawamkan. Akan lebih bagus kalau sholawat-sholawat yang beragam itu ada yang membimbing. Seorang mursyid, seorang guru, seorang alim yang mendidik, yang menuntun kita cara bacanya. Termasuk misalnya ada jumlah-jumlah tertentu, alangkah lebih baik kalau dibimbing oleh seorang mursyid. Nah, kembali ke bab tentang keutamaan sholat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di halaman 64 dalam kitab Az-Zawajir karangan guru kami Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami atau Al-Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Sebagian ulama berkata, warada fil hadis, ini diambil dari hadis, diriwayatkan dalam sebuah hadis, barang siapa memelihara sholat 5 waktu dengan baik, maka Allah akan memuliakannya dengan 5 perkara. Wah, biar kita semangat Bu ya. Siapa yang memelihara sholat 5 waktu dengan baik, maka Allah akan memuliakan dengan 5 perkara. Apa yang pertama? Dengerin baik-baik. Yurfa'u anhu diqul 'aishi. Terhindar dari kesempitan rezeki. Diqul 'aishi. Dari kehidupan yang bermasalah. Jadi kalau kepengen
rezekinya lancar, rezekinya gampang, dijauhkan dari kesempitan rezeki, dan hidup susah gampang. Sholat yang benar, sholatnya yang benar. Nah, ini penting. Karena banyak hari ini orang mengeluh kenapa hidupku bermasalah, kenapa ujianku kayak rantai. Satu belum selesai, satu datang lagi, dua belum tertunaikan, tiga menghantam lagi. Wah, kayaknya hidup dengan masalah. Cek sholat kita sendiri. Sudahkah kita menjaga sholat 5 waktu? Nah, kalau belum, nggak usah menyalahkan siapapun. Apalagi menganggap Allah nggak sayang sama kita. Wah, itu salah besar. Yang kedua, wa'adzabul qabri. Terhindar dari siksa kubur bila kelak mati. Orang yang rajin menjaga sholat 5 waktu akan terhindar dari siksa kubur. Kalau sudah terhindar dari siksa kubur, maka dia akan memperoleh sebaliknya apa? Nikmat kubur. Kenikmatan di dalam kubur. Hati-hati, Bu. Kita mati di dalam kubur itu enggak tentu waktunya. Seberapa lama kita hidup di kubur nanti. Karena apa? Kita dikubur di alam barzah, umurnya sampai kiamat datang baru selesai. Kebayang kalau kita nggak bawa bekal untuk masuk ke alam kubur. Kemudian yang kita temukan, naudzubillah, siksa kubur sepanjang waktu sampai kiamat datang pun siksaan yang akan dinikmati. Naudzubillah summa naudzubillah. Hati-hati ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau yang kita dapatkan adalah nikmat kubur, maka nggak berasa lama. Sampai kapanpun kiamat datang, nggak peduli. Kenapa? Sudah nikmat di kubur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga salat 5 waktu agar kita terhindar dari siksa kubur. Yang ketiga, wa yu'tihillahu kitabahu biyaminihi. Biyamainihi. Wa yu'tihillahu kitabahu biyamainihi. Dan Allah akan memberikan catatan amalnya kita kelak dengan menerimanya tangan kanannya. Menerimanya dengan tangan kanannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin menjaga salat 5 waktu, kelak akan menerima catatan amal dari mereka, para malaikat kiromal kadibin, pencatat amal-amal kebaikan kita, amal-amal buruk kita semua dicatat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita akan menerima catatan amal kita dengan tangan kanan. Apa rahasianya? Ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengerin baik-baik. Siapapun kita yang menerima catatan amal kelak di hari kiamat dengan tangan kanan, pasti selamat. Pasti selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan insya Allah lagi, Bu. Seorang hamba, mudah-mudahan kita semua, termasuk ibu-ibu Majelis Taklim Ummahat Asmaul Husna, kelak menerima catatan amal yang pernah kita perbuat sepanjang hayat di dunia ini dengan tangan kanan. Sebab kalau sudah menerima catatan amal dengan tangan kanan, pasti selamat. Insya Allah. Bukan pakai insya Allah lagi, pasti selamat pokoknya. Sebab kalau menerimanya tangan kiri, ya pasti celaka. Berarti tandanya dosanya lebih banyak. Subhanallah. Jujur, kalau baca ini ya ngeri-ngeri sedap, Bu. Tapi harus disampaikan, biar kita nggak gampangin. Nggak gampangin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian apalagi yang dijanjikan oleh Allah? Kemuliaan apa untuk orang yang menjaga sholat 5 waktu? Yang keempat, kelak berjalan di atas jembatan Jahannam dengan cepat seperti kilat. Nah, di sini disebutkan wa yamurru 'ala sirati kal barqi. Melewati sirat di atas Jahannam kayak kilat. Wus. Wah, selamat. Ujung dari sirat ini kan apa? Surga, Bu. Subhanallah. Maka jaga betul sholat 5 waktu. Dan yang kelima, kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah untuk orang yang menjaga sholat 5 waktu. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Dan Allah akan memberikan kesempatan untuk ahli sholat masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Senang atau senang, Bu? Senang. Makanya betapa keutamaan sholat 5 waktu ini luar biasa. Dijaga, Bu ya, dijaga. Wabil khusus Aziz. Aziz yang ngomong harus lebih ngejaga lagi. Jangan sampai jarkoni, ngajar nggak ngelakoni, bahaya.
Selanjutnya, wa man tahawana bis sholati aqabahu Allahu bi 15 uqubatan. Dan barang siapa yang mengabaikan sholat wajib, maka akan menerima 15 macam siksaan. 6 siksaan di dunia, 3 ketika mati, 3 lagi di dalam kuburan, dan 3 di waktu keluar dari kubur. Nah, subhanallah, serem, Bu. Tapi kita harus baca, biar kita tambah hati-hati. Orang yang gampangin sholat, apalagi sampai meninggalkan sholat. Ancaman yang pertama di dunianya adalah berkah umurnya dicabut. Berkah umurnya dicabut. Umur panjang, tapi nggak bisa merasakan nikmatnya bahagia di dunia. Hartanya banyak, tapi nggak bisa dinikmati, nggak bisa merasakan nikmatnya. Dianugerahkan harta banyak. Dikasih anugerah keluarga, anak, suami pun nggak merasakan indahnya bahagia. Punya semua-muanya, tapi nggak bisa merasakan nikmatnya. Itu yang disebut dengan dicabutnya berkah. Jadi jangan senang dulu dikasih segala sesuatu oleh Allah, tapi kemudian kita tidak mau menjaganya dengan baik. Takutnya berkahnya hilang. Cara menjaga nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita apa? Dengan menjaga sholat. Kemudian ancaman yang kedua bagi mereka yang melalaikan sholat adalah tanda-tanda orang yang saleh di wajahnya sudah tidak ada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tahu, bagi orang tertentu bisa melihat air muka kita, orang yang ahli ibadah dengan orang yang ahli maksiat itu ketahuan. Ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru binurillah. Waspadalah. Takutlah kalian terhadap isyaratnya orang beriman. Orang beriman ini yang dimaksud adalah para kekasih-kekasih Allah, orang-orang soleh, para orang-orang wali-walinya Allah. Itu bisa melihat air muka kita itu keruhkah, bersihkah, bersinarkah, karena asar, bekas ibadah kita. Itu kelihatan. Apalagi Nabi, orang-orang soleh aja bisa, kekasih-kekasih para wali Allah aja bisa, apalagi Nabi. Nah, maka orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, cahaya kesolehan di wajah orang tersebut tidak ada. Makanya hati-hati ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, setiap amal yang dilakukan tidak akan diberi pahala oleh Allah. Karena apa? Yang menjadi tolak ukur itu sholat, Bu. Ada orang sukses, ini cerita nyata, Bu. Ada orang sukses secara materi. Banyak hartanya. Bahkan beliau punya PO, perusahaan otomotif. Wah, keren lah pokoknya. Saya nggak akan sebut nama, apalagi daerahnya. Nanti ibu-ibu tahu lagi. Ada pokoknya, ini kisah nyata. Dia gelisah. Padahal hartanya banyak ada di mana-mana. Keluarganya, istrinya cantik, anaknya bagus-bagus, tapi dia gelisah luar biasa. Nggak pernah merasakan nyaman batinnya. Nah, datanglah ke guru kami dan menyampaikan kegelisahan hatinya. Kenapa ya? Saya padahal setiap tahun juga melaksanakan sosial. Misalnya memberikan santunan kepada orang-orang yang fakir miskin sekitarnya. Kalau ada acara-acara di masyarakat, 17 Agustusan, wah ngasihnya jor-joran. Ada acara apa di masyarakatnya, wah sumbangnya nggak kecil. Tapi kenapa hati saya, batin saya itu gelisah? Nah, langsung ditembak sama guru kami, kiai kami, seberapa rajin salat Anda. Apa beliau bilang, si orang kaya ini? Itu dia, kiai. Saya belum pernah sholat. Nah loh, ternyata nggak sholat. Anda Islam kan? Islam. Yang lain dikerjakan, Bu. Kalau misalnya berbagi, sedekah, zakat, ditunaikan. Tapi dia nggak mau sholat. Unik kan? Apa yang terjadi? Itu baru di dunia merasakan kegelisahan yang tidak nyaman di batinnya. Apalagi kelak di akhirat. Nah, makanya jangan sampai tinggalkan sholat. Kemudian bila berdoa tidak akan diangkat di langit sehingga tidak dikabulkan.
berdoa panjang kali lama, tapi nggak pernah sholat, hati-hati. Kemudian yang kelima, tidak mendapat doa dari orang yang soleh. Nggak kebagian orang soleh. Kenapa? Di dalam sholat itu, coba perhatikan, di dalam bacaan tasyahud. Di dalam bacaan tasyahud itu ada kalimat di tasyahud itu. As-salatu wassalam, apa namanya? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah, orang yang nggak sholat nggak kebagian doa ini. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Orang yang nggak sholat nggak kebagian doanya Nabi yang disampaikan oleh Nabi kepada Allah bahwa keselamatan dan keberkahan untuk hamba-hamba yang beriman, yang soleh. As-salatu assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Makanya orang yang tidak sholat tidak mendapatkan doa dari orang-orang yang soleh. Kemudian yang keenam, dibenci oleh orang banyak. Jadi jangan sampai hati-hati ya orang yang meninggalkan sholat. Selanjutnya, wasalisatu kullu amalin ya'maluhu la yajur wa ammal lati tusibu 'indal maut. Yang mengerikan ini, Bu. Untuk sisaan yang diterima di waktu mati akan meninggal ketika sakaratul maut, ketika najah. Hati-hati orang yang enggak sholat. Warningnya adalah annahu yamutu zalilan. Pakainya zal gede. Zalilan, mati dalam keadaan terhina. Na'udzubillah. Orang yang enggak sholat matinya terhina. Wasaniyatu yamutu ja'ian. Kemudian mati dalam keadaan lapar. Maksudnya apa? Boleh jadi dikarenakan mati di rumah sakit misalnya, yang dilarang banyak makan. Atau banyak hal. Mati dalam keadaan lapar itu ya, maaf, nggak ada mati yang enak memang. Nggak ada mati yang enak. Digambarkan dalam satu hadis, sakitnya ruh keluar dari jasad. Dengerin baik ibu-ibu, biar kita itu nggak sembarangan ninggalin sholat. Orang ketika sakaratul maut, mau mati, mau meninggal dunia, keluarnya ruh dari jasad, itu rasa sakitnya disepadankan seperti 300 sabetan pedang. Sekali saja pakai pedang. Nggak pernah kan, sekali aja sakitnya kayak apa. Ini sakitnya ruh keluar dari badan, itu sama dengan 300 sabetan pedang. Jadi sakitnya luar biasa. Begitu pula ketika rasa haus, rasa lapar, itu akan menyiksa luar biasa bagi orang yang meninggalkan sholat. Tapi bagi ahli sholat, oh subhanallah, apalagi para syuhada. Mungkin ibu-ibu ada yang bertanya, Ustadz, kalau mati itu sakit, kalau keluarnya ruh dari jasad itu sakitnya sepadan dengan 300 sabetan pedang. Tapi kenapa masih ada orang yang mati, meninggal dunia, kok dengan senyum? Ada apa? Nah, ini rahasianya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau mati sepersekian detik itu akan ditampakkan, ditunjukkan oleh Allah tempat kembalinya kelak nanti setelah mati. Tempat kembalinya di mana? Loh, yang dilihat surga dengan segala kenikmatannya. Bahkan udah berbaris nyambut bidadari-bidadari yang sangat cantik, yang sangat penuh dengan kenikmatan. Maka ibu-ibu, sesakit apapun rasa ruh ketika keluar dari jasad, karena yang dilihat tempat kembalinya indah, penuh dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, nggak dirasa sakitnya. Maka yang ada senyum. Nih, ini meninggalnya orang-orang soleh, orang-orang yang beriman. Termasuk para syuhada wassolihin. Nah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau dia termasuk orang munafik, orang kafir, orang musyrik yang menyekutukan Allah, ketika mau mati sepersekian detik ditunjukkan tempat kembalinya. Loh, neraka yang penuh dengan siksaan Allah, yang penuh dengan kengerian. Yang ada merontak tuh ruh. Kalau bisa protes, jangan keluar dulu. Nggak mau keluar. Kenapa?
tahu tempat baliknya itu neraka. Maka yang ada kemudian, maaf, ada yang terbelalak, ada yang kayak mukanya pucat pasti karena ketakutan. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Bisa jadi karena yang dilihatkan adalah tempat kembali yang sangat mengerikan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan gampangin sholat 5 waktu. Ayo kita kerjakan. Oleh karena itu yang ketiga juga mati dalam keadaan haus. Itu termasuk gambarannya tadi, satu penjelasan yang saya sampaikan. Karena apa? Yang namanya orang meninggal dunia itu, Bu, ya haus, ya lapar, ya sakit luar biasa, semuanya ada, campur, jadi satu di situ. Maka ada keterangan yang harus kita waspada. Betapa iblis laknatullah pun akan menggoda, akan memberikan tawaran minuman yang menyegarkan, asal engkau tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih iman kepada pertolongan iblis laknatullah. Hati-hati. Maka kita dianjurkan, disunnahkan ketika ada saudara, teman, orang tua, tetangga atau siapapun yang lagi sakaratul maut, senantiasa dibimbing dengan talqin. Ditalqin, Bu. La ilaha illallah. La ilaha illallah terus. Udah nggak bisa menyebut la ilaha illallah karena sudah semakin berat. Ya cukup dengan lafaz jalalah Allah, Allah, Allah terus sampai benar-benar lepasnya ruh. Insya Allah, man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah dakhalal jannah. Dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ammal lati tusibuhu fi qabri. Untuk hukuman yang akan diterima orang yang meninggalkan sholat di dalam kubur, itu lebih mengerikan lagi. Di sini dijelaskan, fal ula yadiqu alaihi al-qabru hatta takhtalifa adla'uh. Dijelaskan di sini, kuburannya dipersempit sehingga tubuhnya terjepit dan tulang rusuknya banyak yang hancur lebur, bersimpangan. Na'udzubillah, Bu, ya Allah. Udah yang lahat mah nggak ada yang luas memang. Dibikinkan hanya berapa, Bu? 2 meter kali 1 meter ya. 1 meter juga nggak ada. Kurang dari 1 meter tuh lebarnya. Nah, kemudian dimasukkan semuanya 2 meter untuk kita semuanya. Enggak. Itu dijepit lagi pakai papan untuk kemudian ditimbunlah tubuh kita dengan tanah. Sempit. Udah sempit, dibikin sempit lagi. Kalau kita bukan orang ahli menjaga sholat, maka kerjakanlah sholat biar kubur kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini wasaniyah yuqidu alaihil qabru naron yataqallabu alal jamri lailan wa naharan. Ngeri lagi, Bu. Ruang kuburnya terisi dengan api sehingga si mayat siang dan malam kesakitan, bergelimpangan di atas bara. Na'udzubillah, ya Allah. Pengen nangis, Bu, kalau baca ini. Orang yang meninggalkan sholat, gampangin sholat, itu kuburnya isinya api. Hingga setiap malam, hari, malam, siang, sore, pagi, dibakar tubuhnya di atas bara tersebut. Yang ada siksa kubur, bukan nikmat kubur. Dan yang paling ngeri wasalisatu yusallatu alaihi fi qabrihi su'banun ismuhu as-sujja'. Nah, di dalam kuburnya akan bertemu dengan ular yang diperintahkan oleh Allah menyiksa si mayat yang meninggalkan sholat. Ular itu bernama as-sujja' al-aqra, pemberani yang berkepala botak. Serem. Matanya dari api, kukunya dari besi, tiap kuku panjangnya perjalanan 1 hari. Kayak apa ya kuku panjangnya perjalanan 1 hari. Dia berbicara pada mayat yang suka ninggalin sholat. Aku adalah as-sujja' ul-aqra. Suaranya seperti halilintar yang meledak. Dia berkata, Tuhanku memerintahkanku untuk memukulmu karena engkau sudah mengabaikan, melalaikan sholat subuh sehingga matahari terbit. Aku memukulmu lantaran kamu mengabaikan sholat zuhur
hingga waktu asar tiba. Aku memukulmu lantaran kamu mengabaikan sholat asar sampai waktu maghrib datang. Aku memukulmu lantaran kamu mengabaikan sholat maghrib hingga isya tiba. Aku memukulmu lantaran kamu mengabaikan sholat isya sampai terbit fajar. Jadi setiap pukulan, satu pukulan, maka mayat akan terbenam di perut bumi. Kira-kira 70 ziro. Dan tak henti-hentinya tersiksa sampai hari kiamat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini kebayang, na'udzubillah ya Allah. Pukul, jeger. Gara-gara ninggalin sholat subuh. Muncul lagi. Pukul lagi, jeger. Karena ninggalin sholat duhur. Na'udzubillah. Ayo, mulai hari ini dan selanjutnya. Jangan sekali-kali ninggalin sholat lima waktu. Kemudian, hukuman yang akan diterima di waktu keluar dari kubur itu lebih mengerikan lagi. Hisabnya berat, dibenci Allah, dan paling beratnya lagi akan diseret, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menurut sebagian riwayat hadis, sesungguhnya orang yang meremehkan sholat akan datang di hari kiamat, sedang di wajahnya tertulis tiga hal. Na'udzubillah. Nih, hati-hati Bu ya. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati wa ala wajhihi salah satu asturin maktubatin fi satri. Jadi di jidatnya akan tertulis. Apa tulisan yang pertama? Wahai orang yang mengabaikan hak Allah. Nah, ngeri Bu. Ya mudayya haqqillah. Wahai orang yang mengabaikan hak Allah. Yang kedua, ya mahsusan bi ghadabillah. Wahai orang yang mendapatkan kebencian Allah secara khusus. Dengerin baik-baik ibu-ibu. Orang yang berani meninggalkan sholat itu adalah orang yang memperoleh kebencian Allah khusus. Maka, na'udzubillah, jangan sampai ada. Yang ketiga, tulisan yang di jidat itu adalah bunyinya daya'akallahu kama daya'atta fid dunya haqqallah fa'ai asal yauma min rahmatillah. Semoga Allah mengabaikan kamu sebagaimana kamu di dunia sering mengabaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu haknya Allah. Kalau dibalik kewajiban kita kepada Allah. Jangan sekali-kali kita tinggalkan. Sesibuk apapun, serepot apapun, semalas apapun, sholat dijaga. Jangan diabaikan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hadis yang saya baca di bagian akhir halaman 67, Bu. Di bagian akhir halaman 67 di kitab Irsyadul Ibad yang ibu-ibu pegang. Ada riwayat seorang perempuan dari Bani Israel datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Lantas berkata, "Ya Nabi Allah, aku telah menjalankan dosa yang besar dan aku sudah taubat kepada Allah. Oleh karena itu, wahai Nabiullah, doakanlah aku sehingga taubatku diterima dan dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nah, yang namanya Nabi Musa, nabinya rada kepo, Bu. Pengen tahu. Ditanya si perempuan tersebut, emang apa dosa yang pernah kamu perbuat? Apakah dosamu yang pernah kamu perbuat? Karena ditanya oleh Nabi Musa, yang bertanya Nabi, yang diharapkan doanya biar pahala tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nggak mau, akhirnya si perempuan bercerita, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku telah berzina dan aku hamil dari perbuatan zina tersebut, kemudian melahirkan anak zina itu. Tetapi setelah lahir anak tersebut, aku bunuh langsung. Pernah zina, hamil dari zina, kemudian melahirkan, setelah lahir anaknya dibunuh. Wah, mendengar seperti itu, Nabi Musa langsung merah wajahnya. Si perempuan tersebut langsung diusir oleh Nabi Musa. Wahai perempuan durhaka, wahai perempuan durjana, ruh min indi, pergi dari sisiku, agar tidak turun siksaan api dari langit
yang akan membakar kami lantaran kedurhakaanmu, karena kemalanganmu. Wah, perempuan tersebut diusir dari sisi Nabi Musa alaihissalam gara-gara menyampaikan pengakuan dosanya. Perempuan itu keluar dari tempat Nabi Musa dalam keadaan sedih. Kalau bahasa orang Jawa itu delongso. Kepada siapa lagi aku mengadu? Ketika nabimu pun sudah menolakku ya Rob. Wah, berjalan dengan gontai menyusuri padang pasir yang sangat terik. Apa yang terjadi? Allah kemudian perintahkan Jibril alaihissalam turun dan menemui Nabi Musa seraya berkata, "Wahai Musa, Tuhan berfirman kepadamu." Kursinya udah ya. "Mengapa kamu sampai hati menolak wanita yang sedang bertaubat?" Mengapa engkau sampai hati menolak wanita yang sedang bertaubat? "Wahai Musa, apakah kamu tidak menjumpai orang yang lebih jelek daripada wanita tadi?" Kaget Nabi Musa. Memang ada orang yang lebih jelek dari wanita tersebut, wahai Jibril? Ada. Siapakah kiranya orang yang lebih jelek daripada wanita tersebut? Wanita tersebut udah zina, hamil dari zinanya, kemudian melahirkan anak hasil zina, dibunuh lagi. Tapi ada yang lebih buruk dari wanita itu. Siapa? Tarkus sholah. Kata Jibril, orang yang lebih buruk dari wanita tersebut adalah siapapun orang yang berani meninggalkan sholat. Itu, Bu. Jadi orang yang meninggalkan sholat, dosanya lebih buruk dari dosanya seperti wanita tadi. Sudah zina, hamil dari perzinaan, kemudian melahirkan anak hasil zina, dibunuh lagi. Itu kalah dosanya dibanding dengan dosa meninggalkan sholat. Wah, di sini kita semakin insaf betapa sholat ini maha penting untuk diri kita, biar Allah Subhanahu wa taala ridho atas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini ada yang mau bertanya, monggo silahkan. Kalau dituntaskan ya sampai jam 11. Nah, biar asik, ibu-ibu silahkan bertanya baik sesuai dengan tema, sesuai dengan bab yang kita bahas di dalam kitab ini, maupun keluar dari bab yang kita bahas, boleh, silahkan. Monggo ibu-ibu, silahkan. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya Ustadz. Waalaikumsalam. Ini yang nanya mana? Kayaknya nggak kelihatan. Belum kelihatan ya? Iya. Udah nggak kelihatan. Tunggu sebentar Ustadz. Assalamualaikum. Iya. Nah, kali ini kelihatan ini. Iya Ustadz. Monggo Bu. Ustadz, ya mau nanya tentang ini lah Ustadz, yang halaman 66 untuk siksaan yang diterima pada saat waktu mati Pak Ustadz. Untuk poin kedua, mati dalam keadaan lapar, boleh jadi dikarenakan mati di rumah sakit yang dilarang banyak makan. Jadi saya sebagai sisi medis, saya dokter gitu ya. Jadi maksudnya saya bilang gini, kan ada ya banyak pasien ya yang maksudnya di rumah sakit dia dalam keadaan koma karena diabetesnya, sakit diabetes, atau karena stroke-nya gitu, atau misalnya karena dia uzur gitu, jadi banyak penyakit. Jadi pikun gitu Pak Ustadz, yang dia membutuhkan rumah sakit, yang dia butuh selang makan segala macam. Jadi dengan ada kata-kata ini, apa mereka itu mendapat siksaan Pak Ustadz? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya demen dengan pertanyaan ibu ini. Makanya tadi kenapa saya nggak bahas kalimat dalam kurungnya, Bu? Karena saya tidak setuju dengan penjelasan dari kitab ini di dalam kurungnya. Karena yang menjelaskan ini kan penerjemahnya, Bu. Ya. Yang menjelaskan dalam kurung itu penerjemahnya. Dan saya, walaupun merujuk pada kitab ini, tidak setuju dengan kalimat boleh jadi dikarenakan mati di rumah sakit yang dilarang banyak makan. Nggak sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. Yang dimaksud orang matinya kehausan, kelaparan, itu tadi yang namanya orang mati dimanapun, matinya di kasur, di dalam rumah, matinya di tengah laut, matinya di udara, matinya di mana saja, itu akan mengalami kondisi sakit yang luar biasa. Itu yang tadi saya sampaikan. Karena gambaran orang sakit
saatnya mau mati, ruh keluar dari jasad yang tadi saya jelaskan, itu multi sakit. Kayak apa sakitnya udah nggak bisa dibayangkan. Wong digambarkan 300 sabetan pedang ya Bu. Ya, lapar, haus mah bagian kecil lah Bu. Makanya terlalu terlalu maaf, saya nggak baca. Kita yang dimaksud nggak dikasih minum. Ya orang kalau udah nazar nggak susah, udah nggak bisa nerima minum. Jangankan kau segelas, 1 tetes saja keluar lagi. Bener nggak Bu? Iya. Makanya saya nggak baca tadi. Tenggorokannya kering. Emang tersekat kering. Makanya orang yang nazar biasanya diminumin pun udah nolak. Ini pengalaman yang pernah saya mangku orang-orang yang sakaratul maut ya. Itu kalau sudah benar-benar di level di mana proses keluarnya ruh dari tubuh itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, jangankan makanan, minuman saja 1 sendok disuapkan itu sudah nolak. Gitu. Nah, jadi kalau diterjemahkan seperti yang ada di letterlek di buku itu terlalu dangkal Bu, mohon maaf. Makanya saya nggak menjelaskan. Saya menjelaskannya lebih luas dalam bentuk kondisi ruh keluar dari jasad, sakitnya sepadan dengan 300 sabetan pedang. Kalau hanya sekedar nggak dikasih minum, itu bagian sangat kecil lah, nggak usah dipahami terlalu sempit seperti ini. Malah jadi kok nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, kesannya gimana? Ya gitu, kesannya gimana Pak Ustadz ya, kita ngalamin di rumah sakit kan banyak kasus kayak gitu. Betul. Iksa gitu Ustadz, pengertiannya kayak gitu Pak Ustadz. Iya, jadi insya Allah nggak sesempit itu Bu. Makanya tadi saya, siapapun, dimanapun, kapanpun yang namanya meninggal, asal bawa iman, asal bawa akidah yang lurus, iman kepada Allah dan Rasulnya, bertauhid lurus, biqauli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, husnul khotimah, maka insya Allah sesakit-sakitnya akan ketemu nikmat karena husnul khotimah. Tapi sebaliknya, sehormat-hormatnya orang katanya terhormat di dunia karena dia lagi menjabat sesuatu jabatan atau lagi apalah, katanya mulia ukuran dunia, tapi tidak membawa iman Islam. Nah, ini hati-hati. Tandanya terancam dengan su'ul khotimah. Su'ul khotimah, apapun bentuknya, dimanapun matinya, ya siksaannya lebih dari sekedar rasa haus dan nggak makan, Bu. Itu mah terlalu kecil gitu loh. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari ini sih. Dengan cara apa? Ayo, menjaga salat 5 waktu. Begitu ya, Bu Dokter ya? Iya, terima kasih Ustaz, terima kasih. Iya. Ya, ibu-ibu yang lain silahkan. Nggak ada yang nanya? Alhamdulillah. Ayo ibu-ibu yang mau bertanya dipersilahkan. Sambil nunggu ibu-ibu bertanya, biar kita sebagai materi tambahan sambil nunggu ibu-ibu bertanya, sama nunggu Bu Ida bertanya juga, kayaknya ibu juga pengen bertanya. Nah, biar kita merasakan nikmatnya sholat, Bu. Ada resep nih. Ini di kitab Irsyadul Ibad nggak dinukilkan. Agar kita merasakan nikmatnya sholat, maka ada 6 poin yang ibu-ibu kalau sempat nulis, tulislah. Ini rahasia kita bisa merasakan nikmatnya sholat. Begitu pula ketika berzikir di luar sholat. Yang pertama, hudurul qalbi. Hudurul qalbi. Hudurul qalbi itu apa? Hadirnya hati. Hadirnya hati harus dilatih terus-menerus. Bila hati kemana-mana, paksa untuk kembali lagi. Bahwa aku lagi sholat, aku lagi menghadap Allah, aku lagi beribadah. Maka insya Allah hati akan terbiasa khudur. Jadi jangan dibiasakan takbiratul ihram Allahu Akbar, tangan mah diangkat, bibir ngucapin Allahu Akbar, tapi hati kita dibiarkan keluyuran kemana-mana, gitu loh Bu. Halo, sering ya begitu ya Bu ya? Jangan-jangan gue banget. Jadi
Jadi kalau sholat Ibu, punten-punten ya. Jadi belajar paksa hati kita untuk kembali. Latih terus bahwa aku lagi sholat. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Nah, agar melatih terus-menerus hati bisa khudur, ada kaitannya di poin kedua. Poin keduanya apa? Khudurul qalbi itu harus dilatih dengan tafahumul ma'ani. Ini poin kedua. Tafahumul ma'ani. Apa itu tafahumul ma'ani? Belajar memahami arti atas apa yang kita baca dan kita lakukan. Agar kita bisa khudurul qalbi, bisa hadirnya hati itu dirasa. Kuncinya di poin kedua. Tafahum. Memahami arti. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Besarnya Allah seperti apa? Jangan dibayangkan macam-macam. Betapa Allah itu melampaui apa yang kita bayangkan. Contoh sedikit saja, Bu. Membayangkan kebesaran Allah. Kita katanya hidup di dunia. Ya. Hidup di dunia. Di dunia ini adalah dunia ini bumi namanya. Bagian kecil dari jutaan planet yang ada di antariksa, yang ada di tata surya ini. Betul, Bu ya? Nah, kemudian bumi yang kita injak ini, dunia itu ada 7 benua. Kita tinggal di benua Asia. Apakah se-Asia kita injak semua? Oh enggak. Kita ada di Asia Tenggara. Kemudian dari ratusan negara, kita tinggal di Indonesia. Di Indonesia di mana? Apa se-Indonesia kita injak semua ketika kita berdiri sholat? Oh tidak. Kita itu hanya salah satu kota yang ada di Indonesia. Di Jawa. Yang ada di pulau yang di Indonesia. Di Jawa. Di Jawanya di mana? Di Tangerang. Tangerangnya di mana? Sekabupaten. Oh enggak. Adanya hanya di Gading. Di Gadingnya mana? Segading diinjak semua di bawah telapak kaki kita. Enggak. Di kecamatan Kelapa Dua misalnya. Yang di Kelapa Dua, Bu ya. Di Kelapa Dua sekecamatan diinjak. Oh enggak. Cuman di sebuah komplek kita tinggal. Komplek mana? Komplek A misalnya. Apa sekomplek diinjak? Oh enggak. Cuman di dalam rumah. Apa serumah kita tongkrongin semua? Oh enggak, di dalam kamar. Di dalam kamar, sekamar kita injak semua? Oh enggak, hanya di atas sejadah. Apakah sejadah, satu sejadah kita injak semua? Oh enggak, hanya bertumbuh di atas 2 kaki kami berdiri. Mikirnya ke sana, Bu. Betapa kecilnya kita, gitu loh. Betapa kecilnya kita. Kita hanya berdiri qadrul firroh. Hanya sekadar yang kita butuhkan. Berdiri. Dunia ini, bagian yang itu baru dunia loh, Bu. Yang kita berdiri di dalam kamar. Kamar itu di dalam rumah. Rumah itu ada di satu komplek. Komplek itu bagian kecil dari kecamatan Kelapa Dua. Kelapa Dua itu bagian kecil dari Tangerang. Tangerang itu bagian kecil dari Banten. Banten itu bagian kecil dari Jawa. Jawa itu bagian kecil dari Indonesia. Indonesia itu bagian kecil dari mana, Bu? Dari dunia. Dunia itu bagian kecil dari tata surya. Tata surya ini belum apa-apanya, masih ada yang lebih besar lagi. Maka ketika kita ngucapin Allahu Akbar, kita itu bukan siapa-siapa gitu loh, Bu. Bukan apa-apa. Kita adalah debu di atas debu. Kita itu debu, Bu. Gitu. Jadi rasakan ketika kita takbiratul ihram itu begitu. Jadi kita nanti habis sholat nggak sombong lagi. Jangan sampai ada orang sholat jidat sampai hitam, selesai sholat nganggep orang lain rendah. Lah terus apa hasil sholatnya itu apa? Gitu loh. Halo? Jadi serius begini, Bu. Kan ada. Hari ini banyak orang sholat. Rajin katanya sholat. Sampai rajinnya di jidat hitam. Tapi habis sholat nganggep orang lain lebih hina dari dirinya. Dirinya merasa lebih mulia, lebih soleh, lebih baik. Lah terus
makna sholatmu itu apa? Sholatmu apa yang Anda dapat dari sholatnya itu loh. Berarti nggak paham tentang takbirnya saja itu nggak ngerti itu. Allahu Akbar. Kita itu debu di atas debu, Bu. Bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Allah sayang sama kita, dengan sholat Allah mengenal kita dan melihat kita, lah kita benar-benar debu yang tidak ada gunanya sama sekali, Bu. Halo? Jadi serius begini. Jadi yang kedua, tafahumul ma'ani. Memahami makna yang kita baca. Itu baru takbiratul ihram. Kemudian baca tuh doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini dinikmatin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Diresapi. Makanya penting, Bu. Sekali waktu nanti kalau sudah bertatap muka, kita memahami makna setiap bacaan di dalam sholat. Itu penting. Ngajinya itu. Jadi memahami bacaan sholat di setiap gerakannya. Ketika kita baca iftitah, apa sih maknanya iftitah ini? Jadi nanti kita itu bukan hanya sekedar Allahu akbar kabir walhamdulillah katsir wa subhanallah, bukan itu toh gitu loh. Tapi kita bisa meresapi gitu loh, sampai di dada gitu loh. Ketika kita baca alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Kita nanti ngaji tafsir Fatihah. Kita ngaji tentang tafsir Fatihah. Jadi kita belajar tentang irsyadul ibad, tapi sedikit dikulik biar lebih memahami, Bu, gitu loh. Nah, kemudian ketika kita ruku, Allahu akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Makna lafadznya maha suci Allah yang maha agung. Tapi makna di balik kalimat subhana rabbiyal azimi itu apa? Nah, biar kita paham. Karena kita nggak paham, kadang dia asal goblek, asal baca itu loh. Nggak sampai ke hati gitu loh. Ketika kita bangun dari ruku, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Makna zahirnya apa? Makna rahasianya apa? Kok bangun dari ruku yang dibaca rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu nggak bisa lewat Zoom, Bu. Nggak mudeng, nantinya repot. Setengah mudeng bahaya. Itu ngajinya harus offline, jangan online. Nanti setelah offline kita langsung bahas itu ya Ustadz. Itu penting, Bu Ida, biar kita bisa merasakan nikmatnya sholat. Kapan lagi usia kita udah nggak muda lagi, kalau nggak bisa memperbaiki ibadah sholatnya kita, waduh rugi, Bu, rugi akhirat, rugi dunia akhirat. Nah, baik. Rahasia ketiga, Bu, al-ijlali wa ta'zim. Agar kita bisa merasakan nikmatnya sholat setelah tafahumul ma'ani, memahami makna, harus al-ijlali wa ta'zim. Al-ijlalu wa ta'zim. Apa itu artinya? Adanya rasa mengagungkan dan memuliakan kepada Allah. Caranya apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Itu nanti kita bahas tuh. Jadi kalau kita kepengen merasakan nikmatnya sholat, ya harus paham, kita sholat itu ngadep siapa sih? Ngadep Allah. Allah itu siapa? Zat yang maha segala-galanya itu diposisikan sebagai di mana? Agar kita ketika mendengar lafaz Allah itu bergetar jiwa kita, berdepar hati kita, rasa pengagungannya itu berasa. Ya jangan jauh-jauh lah. Ibu-ibu, kalau kemudian kita dengar seseorang yang begitu wibawa namanya, begitu dihormati, begitu dihargai, begitu istimewa, itu baru dengar namanya saja kita, siapa itu? Wah, kan gitu. Itu baru manusia.
Allah itu berjuta-juta kali lipat mestinya perasaan kita itu begitu ketika dengar Allah. Nah, nanti ada ijlalu wa ta'zim. Kemudian yang keempat saya percepat. Al ijlalu wa ta'zim ma'al haibah. Harus ada haibah. Apa itu? Diiringi rasa kewibawaan. Haibah itu rasa takut yang timbul karena rasa mengagungkan. Jadi takut pada Allah. Maka orang-orang dulu, Bu, orang-orang soleh, ketika sholat, baru takbiratul ihram aja, Allah, udah bergetar dadanya. Hingga kemudian pernah kita dengar satu hadis Nabi, Rasulullah itu kalau lagi sholat, gemuruh dadanya, itu kedengaran sampai jamaahnya, sampai makmumnya, sahabat-sahabat di belakangnya, kayak air yang mendidih, Bu. Itu Rasulullah. Kenapa? Saking rasa takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kedengeran bergetarnya, bergejolak hatinya. Itu Rasulullah. Makanya tanyakan pada diri kita, kenapa kita giliran sholat nggak efek belas itu loh, Bu. Berarti ada sesuatu yang harus dibenerin dalam sholat. Nah, yaitu harus memahami haibah. Kemudian yang kedua, yang terakhir, roja dan haya. Apa itu roja? Sholat kita diterima oleh Allah. Juga menjadi sebab dekatnya kita kepada Allah. Kuatnya harapan. Roja itu kuatnya harapan, sholat kita diterima oleh Allah. Berharap, bermohon, sholat kita diterima oleh Allah. Dan haya terakhir, adanya rasa malu bahwasanya kita belum bisa menunaikan hak Allah dengan semestinya. Nah, itu kunci, Bu. Belajar merasakan nikmatnya sholat. Insya Allah kapan waktunya, panjang umur, sehat, bisa offline ya, kita bisa ngaji membahas tentang rahasia-rahasia bacaan di dalam sholat, biar kita bisa merasakan nikmatnya sholat. Insya Allah. Itu aja, Bu. Sudah jam 10.39. Masih lanjut? Ada yang bertanya, Ibu Ida? Ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Kelihatannya ibu-ibu terpaku dan hatinya bergejolak mendengar penjelasan Ustadz yang luar biasa ini. Yuk ibu-ibu, Bu Ratna mau tanya? Bu Ratna mana nih? Bu Ratna biasanya nanya. Bu Ratna Ya, ngilang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf telat tadi ngikutnya, kelupaan. Ya udah nanya itu aja Pak Ustadz. Tadi kan dikatakan bahwa pada sakratul maut itu seperti sakitnya itu seperti sabetan pedangnya. Nah, dikatakan juga kan kalau pada saat sakratul maut ditampakkan tempat kembali kita, apakah itu surga atau neraka. Sekiranya itu yang ditampakkan itu nikmat surga itu, apakah rasa sakit itu bisa mengurangi yang seperti dikatakan tadi rasanya seperti sabetan pedang. Itu aja Pak Ustadz. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dengan ditampakkannya tempat kembalinya kita, kebetulan mudah-mudahan kita semua jamaah umat Asmaul Husna, ketika sakaratul maut yang dilihat adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin. Ya, gini Bu, ilustrasinya gampang aja. Ibu-ibu kalau tinggal di satu tempat, nyaman, senang, mengasihkan, itu sehari, 2 hari, sebulan itu berasa singkat sekali atau lama. Karena nyaman, karena bahagia, karena asik, sebulan berasa sehari, setahun berasa sebulan, karena hatinya senang. Maka hari-hari yang katanya padat dengan aktivitas, kegiatan, berbagai macam aktivitas, nggak berasa. Karena apa? Hati senang, nyaman. Bahasanya betahlah. Kita hidup di dunia. Halo? Kita hidup di dunia. Pernah nggak merenung? Ya Allah, perasaan baru kemarin ya saya remaja. Kok ternyata sekarang sudah tua. Perasaan baru kemarin saya nikah, kok sekarang sudah jadi udah punya cucu. Sekarang perasaan baru kemarin saya itu melihat si anak itu masih kecil. Loh, sekarang kok sudah mau nikah lagi. Subhanallah.
waktu begitu panjang. Bukan hanya setahun 2 tahun. Kita hidup di dunia itu ada yang sekarang ibu-ibu di depan saya ini sudah ada yang 50 tahun, ada yang sudah 55 tahun, sudah ada yang 60, bahkan ada yang lebih dari 60 tahun. Coba kalau ditanya, perasaan baru kemarin ya. Halo? Bener nggak? Perasaan baru kemarin ya. Kenapa perasaan baru kemarin? Bisa jadi karena kita saking betahnya hidup di dunia. Saking betahnya hidup di dunia. Jadi walaupun lama nggak berasa. Wong betah. Nah, sampai saking betahnya kita takut mati, Bu. Halo? Jadi kalau kita mau jujur, kemarin rame COVID, sampai hari ini nggak berani ngaji tatap muka, gara-gara katanya COVID. Nah, pertanyaannya, benarkah kita takut karena COVID? Bukan. Sebenarnya kita itu nggak mesti harus takut COVID. Wong mati jalannya jutaan kok. Jalan mati itu ribuan, Bu. Nggak mati sama COVID, ya sama yang lain. Ya. Nah, kenapa kita nggak siap mati? Karena kita belum merasa cukup punya bekal. Nah, jadi saking bertanya hidup ya kita masih bertahan hidup. Padahal ada kaidah, Bu. Kita berani hidup, maka harus berani mati. Nggak berani mati, ya jangan Hidup. Bukan begitu. Mati juga. Ya mati juga, Bu Ida. Ya. Loh, kan ayatnya jelas, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia bernyawa, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, maka saya bilang, udah berani hidup, maka harus berani mati. Itu konsekuensinya. Nggak berani mati, jangan hidup. Nah, begitu pula Bu Ratna, kalau misalnya kita ditampakkan tempat yang indah, wala udunun sami'at, wala ainun ra'at, wala qalbil bashar, pokoknya tempat yang belum pernah terlintas di mata, di telinga, di pikiran manusia, tempat yang lebih nikmatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita lagi merasakan sakitnya sakit, karena yang dilihat ada sesuatu yang nikmat, nggak dirasa. Bukannya nggak berasa, nggak dirasa. Karena apa? Yang tempat untuk kembali adalah sesuatu yang lebih nikmat daripada dunia dan isinya. Begitu, Bu. Jadi kita harus menyiapkan diri kita dengan ibadah sholat 5 waktu paling utama. Yang lain-lain, ayo dilengkapi pelan-pelan saja. Sambil ngaji, sambil berbenah diri. Insya Allah. Ini Ibu yang dapat saya sampaikan. Ada lagi? Ada lagi yang tanya? Saya Pak Ustadz. Ya, makasih banyak, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya pernah menyaksikan orang lagi sakaratul maut. Waktu itu ada tetangga saya menjerit-jerit gitu ya sebelum meninggal itu. Akhirnya meninggal. Ada lagi yang melotot matanya. Saya jadi ketakutan saya jadi lihatnya itu. Akhirnya meninggal. Terus ada lagi yang tersenyum gitu loh Pak Ustadz. Menyaksikan yang tersenyum, apakah memang benar katanya diperlihatkan bahwa dia nanti akan melihat sesuatu yang bagus, itu yang tersenyum ya Pak Ustadz ya. Saya menyaksikan yang senyum itu 2 kali, orang tua saya gitu loh, bapak saya sama ibu saya tiba-tiba kok berhenti, tadinya kayak ngorok, kok senyum gitu, tiba-tiba senyum, padahal tadinya nggak bisa bibir nggak bisa rapat gitu loh Pak Ustadz. Jadi tersenyum itu, makanya apa benar itu diperlihatkan gitu loh nanti gitu, kok ada yang melotot, ada tutup dulu menyaksikan seperti itu, ada juga yang tersenyum gitu loh, ada yang jerit-jerit gitu. Saya 4 kali menyaksikan orang yang meninggal gitu loh. Gimana tuh Pak Ustadz? Baik, sebenarnya jawabannya sudah panjang kali lebar tadi penjelasan saya di awal. Nah, untuk Ibu saya tambahin sedikit. Telat Orang tidur itu tergantung meleknya. Orang mati tergantung hidupnya. Nah, kita sering lihat orang tidur dalam hidupnya gelisah. Kadang ada orang di dalam tidurnya itu teriak-teriak. Nah, karena bisa jadi sebelum tidur dia menghadapi atau punya urusan yang sangat banyak gitu ya, hingga kemudian terbawa di dalam
tidurnya. Begitu pula orang mati tergantung bagaimana dia mengisi kehidupannya. Kalau kehidupannya diisi dengan amalia, dengan amal soleh, dengan zikir, maka insya Allah ketika kematian menjelang pun yang keluar dari lisannya adalah zikrullah. Maka kita dilatih, diajari oleh Nabi, oleh sahabat, tabi'in, dan salafun sholih, para ulama. Basahkan lisan kita ini dengan zikir. Basahkan lisan ini dengan munajat, dengan menyebut asma Allah, tasbih, tahmid, tahlil, kalimat tauhid, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, sebanyak-banyaknya. Nah, karena apa? Biar nanti ketika sakaratul maut menjelang, yang keluar dari lisan ini pun kalimat-kalimat yang indah itu. Allah, subhanallah, Allah akbar, la haula wala quwata illa billah, hasbunallah. Itu jadi yang indah-indah. Karena apa? Itulah yang akan terjadi. Oleh karena itu, aneh bin ajaib kalau hari ini ada orang yang menganggap ketika orang awam dituntun berzikir, memperbanyak kalimat la ilaha illallah, dilatih berzikir dengan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, kemudian dianggapnya itu enggak ada tuntunannya. Justru saya curiga orang yang walaupun ngakunya ustadz, nganggap orang pikiran seperti itu, dianggapnya enggak ada tuntunannya, dia itu sebenarnya penjelmaan iblis yang akan menjauhkan hamba kepada Tuhannya gitu loh. Karena ada Bu, hari ini menganggap wah zikiran la ilaha illallah sampai geleng-geleng kepala itu enggak ada tuntunannya, suruh ngaji lagi dulu ya. Kadang karena ketidaktahuannya mereka bilang nggak ada dalilnya. Padahal mereka yang kurang ngaji. Nah, kita yang sudah ngaji, ikutin apa yang disampaikan oleh para guru, para kiai. Basahkan lisan ini, biasakan diri kita ini setiap harinya dengan memperbanyak zikir, tasbih, tahmid, tahlil, terus biar kelak ketika sakaratul maut menjelang, nah siapapun orang tua kita, saudara kita, sahabat kita, atau diri kita, senantiasa dengan kalimat sabit, dengan kalimat yang baik, dengan kalimat thayyibah. Insya Allah yang akan nampak adalah keindahan. Amin ya robbal alamin. Baik ibu-ibu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jamaah Majelis Taklim Umat Asmaul Husna senantiasa dipanjangkan umur, dalam sehat, semakin baik dalam ibadahnya, semakin bagus akhlaknya, semakin dermawan dalam bersedekahnya, hingga hidup kita semakin bermanfaat, bermartabat, mulia dunia, mulia akhirat. Amin. Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la tahsha' wa la yurfa' wa tu'ila la yasma' waj'alna ya Allah min 'ibadika as-salihin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Titing? Bu Titing? Wah, hilang. Ya, baiklah, demikian ibu-ibu kajian hari ini yang sangat luar biasa. Hati kita rasanya tercabik-cabik dengan penjelasan Ustadz yang Maaf, Bu Ida. dan ada ketakutan yang luar biasa. Marilah kita tutup kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Mbak Titing, saya tutup ya. Iya Bu Ida, maaf Bu Ida sambil zoom si Oktav Bu Ida, maaf. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu